Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yayan Suryana. Saya berasal dari SMPN Satwa Tapat Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, dan ini teman saya. Saya Nena Herlina dari SDN 1 Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Dan ini saya Juju dari SDN 1 Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. baik. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik, yang terdiri dari saya sebagai pengamat dan ini teman saya. Saya sebagai coach. Dan saya sendiri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Juju. Waalaikumsalam saya. Bagaimana kabar Bu Juju hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yaya. Alhamdulillah ya baik Bu Juju. Bu Juju hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Nena. Betul sekali Pak Yaya. Oke, baik. Sebelum proses coaching ada sedikit yang perlu diobrolkan terlebih dahulu, boleh ya Bu? Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu Juju dan coachee yaitu Bu Nena akan saya amati ya Bu. Iya Pak. Baik, kalau seperti itu, tapi dengan beberapa rubrik penilaian yang sesuai dengan rubrik penilaian ya. Seperti apa langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Ibu Juju sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari pertanyaan coach terhadap coachee, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum dilakukan proses observasi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu Juju? Tentu boleh Pak Yaya. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching itu sendiri? Oke Pak Yayan, baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang keduanya itu mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Ibu Juju ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Juju kembangkan atau ingin Ibu observasi? Oke, yang lebih spesifik itu di sini saya akan mengembangkan yang mendengarkan secara aktif Pak Yayan, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya, Bu Nena ya. Baik, berarti ada 2 ya Bu, yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul sekali Pak Yayan, itu 2 yang ingin saya kembangkan. Ya, baik. Nah, kira-kira Bu Juju, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Begini Pak Yayan ya, jadi indikator ketercapaiannya yaitu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Kemudian apakah juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Juju, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah bisa memahami sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Yayan. Baik,
Bu Juju, terima kasih untuk jawaban-jawaban. Silahkan Ibu Juju melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Juju sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, baik Pak Yayan. Ya, silahkan Bu Juju melakukan proses coaching dengan Bu Nena ya. Ya, Ya. baik Pak Yayan. Siap. Terima kasih Bu Juju. Sama-sama Pak Yayan. Assalamualaikum Bu Nena. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu Nena hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah ya. Bu Nena nih, saya perhatikan nih, hari ini tuh Bu Nena terlihat seperti sedang murung, seperti kesal gitu. Ada apa Bu Nena? Itu dia Bu. Apa Ibu punya waktu hari ini Bu? Ya kebetulan ada Bu. Saya lagi tidak ada kegiatan hari ini. Iya Bu, kalau boleh saya mau curhat sama Ibu. Tapi ini curhatnya agak lama kayaknya Bu. Ya tidak apa-apa Bu Nena. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya masih bingung ya mulainya dari mana Bu. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan ya apa yang menjadi keluhan Ibu saat ini. Jadi gini Bu, saya sangat bingung setiap kali mengajar di kelas. Beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Nah lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut Bu. Jadi beberapa siswa itu lebih asik ngobrol, bahkan ada yang bercanda keluar masuk kelas. Jadi saya sangat kesal sekali Bu. Oke, jadi menurut Ibu nih, curhat sekarang itu tujuannya untuk apa ini Bu? Jadi curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Ya oke Bu ya, mudah-mudahan obrolan kita hari ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Terus terang Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya. Nah kalau seperti itu, kira-kira apa nih yang jadi hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu harus seperti apa? Menurut saya mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Bu lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah lalu, perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Baik Bu, saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Oke, menurut Ibu nih, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba nih untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Menurut saya akan mencoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Oke, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Jadi saya akan mencoba dengan sarana dan prasarana menggunakan media video, YouTube, TikTok, atau Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Seperti itu Bu. Nah, itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut? Atau langkah awal yang mendasarinya seperti apa Bu? Ya Bu, baik. Jadi saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan
keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, nah kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan nih untuk membantu mewujudkan tujuan dari rencana aksi itu? Baik Bu, jadi di sini saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Nah, lalu kira-kira berapa lama nih target waktu agar semua rencana Ibu itu dapat terselesaikan dengan baik? Jadi di sini target waktu yang direncanakan yaitu untuk tindak lanjut perubahan yaitu 2 pekan Bu. Mudah-mudahan itu bisa nampak hasilnya. Bagus sekali tuh Bu Rena ya. Nah, seharusnya memang seperti itu ya Bu ya. Sepertinya Ibu sudah bisa menemukan solusi sendiri agar siswa Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Bu Rena itu memang hebat ya Bu ya. Ibu pasti bisa ya Bu ya. Semangat Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah agak lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Rena. Ya, sekarang saya mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan coaching tersebut? Begini Pak Yan ya, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Koci tersebut. Ya, baik. Boleh saya menyampaikan hasil observasi Ibu ketika Ibu melakukan coaching? Silakan Pak Yan. Baik, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Koci, dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Oke, baik Pak Yan ya. Saya ingin berlatih lagi nih Pak Yayan dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan Koci. Baik, luar biasa. Untuk melanjutkan, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merealisasikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Pak Yan, sepertinya saya akan mengembangkan ini bulan depan ya Pak Yan ya. Bulan depan ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk bercakap. Sampai ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sampai bertemu di bulan depan ya Pak ya. Ya.